Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3111 tidak mudah dipusingkan. Lari, kemana harus lari? Dunia primordial yang bobrok dan redup dipenuhi dengan serigala para dewa dan jenderal yang melolong. Melihat dari kejauhan, gambarnya benar-benar eye-catching. Pergi ke jalan Taiko yang baru lagi, makhluk tertinggi dari wilayah luar berkumpul bersama, dan mereka yang dibunuh oleh Ye Chen dan para kaisar melarikan diri karena malu. Mereka bertanggung jawab atas pembunuhan itu, dan para jenderal bertanggung jawab atas menggertak dan mengutuk mulut dari tripod. Apakah semua langit hari ini begitu energik? Wu Yun dan Ling Tianluo, yang bergabung kemudian, memiliki ekspresi yang bermakna, yang tua sulit diatur, dan yang muda melompat-lompat. Mereka tinggi, melolong, dan mereka telinga berdengung di zaman mereka berdua pendiam dan tertutup, dan mereka belum pernah melihat angka seperti itu. Bagus untuk membiasakannya. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur dan Dewa Matahari Bulan Ziyu berkata dengan sungguh-sungguh, dan setelah menyelesaikan pekerjaan mereka juga mengikuti. Kedua dewa akan saling memandang, tidak bisakah kita mengikuti perkembangan zaman? Di tengah teriakan, makhluk tertinggi dari wilayah luar telah benar-benar musnah, bahkan tidak ada satupun kaisar surgawi. Bagaimana mereka bisa menahan serangan itu? Belum lagi kaisar dan kaisar wanita, tetapi tubuh suci setingkat kaisar surgawi sudah cukup untuk membuat mereka putus asa. Orang Ming tidak mengucapkan kata-kata gelap, dan mereka tidak membunuh dengan senang hati. Jenderal Dewa keempat memegang pedang kaisar, dan cahayanya bersinar terang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat kaisar. Prestise kaisar, dia membantai banyak kaisar asing. Seperti dia, begitu pula para kaisar, dengan roh jahat yang mengamuk. Didukung oleh dua kaisar surgawi, menyerang dan membunuh sepanjang jalan, dapat dikatakan tak terkalahkan, dan ada banyak peluang dalam pertempuran. Ye Chen mengambil pedang abadi-abadi dan berdiri di ujung jalan Taiko. Dia mencoba yang terbaik, tetapi yang dia lihat hanyalah kehampaan, dan dia tidak tahu seberapa jauh sisi yang berlawanan itu. Cantik, bos, kami ingin membuat bayi bersamamu. Tidak jauh dari sana, Chaos Cauldron cukup gelisah, dan telah mengelilingi Hongyan lebih dari selusin kali. Ada juga Chaos Fire dan Chaos Thunder, yang juga mengaktifkan mode tak tahu malu, dan mengikuti Chaos Cauldron, melompat-lompat. Senjata Natal yang benar-benar masuk akal. Hou Yi hanya bisa menghela nafas, dan menjadi semakin optimis tentang Chaos Ding, mengetahui bahwa dia membantu tuannya untuk menjemput anak perempuan. Permaisuri masih sangat menawan saat dia malu. Melihat mulut kuali yang kacau, ada deretan kepala yang rapi, dan mereka semua menatap kecantikan dengan mata bulat. Ayo, buatlah. Bayi yang lahir dari tubuh suci pasti berwarna emas, seperti batangan emas. Kekuatan utama, maka mereka akan membantu dengan saleh satu persatu, dan kata-kata tertentu akan selalu terdengar sesuai dengan situasi. Keluar. Pipi si cantik memerah, percikan mekar di matanya yang indah, dan kekuatan roh primordial menyatu dengan kata yang bergulir, mengguncang langit dengan kilat dan guntur, dan para dewa serta jenderal pingsan. Kemudian, Chaos Cauldron dibuang lagi. Sekali lagi, mengapa Anda katakan lagi? Ceritanya panjang, tapi karena Chaos Caoding cukup termotivasi, dia akan berlari menggoda kecantikan tuannya ketika dia punya waktu, dan setiap kali dia akan dipukuli, tapi begitu saja, dia masih ceroboh, dan semakin dia menggoda, semakin giat dia menjadi. Bos, bukankah kamu melakukan pekerjaan dengan baik? Chaos Ding telah bergegas ke sisi Ye Chen, tertawa, kulit kasar dan daging tebal, tamparan bukanlah apa-apa. Cantik, kata Ye Chen dalam-dalam, dan melihat kembali kecantikannya, gadis itu pasti gila. Dia sedang menonton, begitu pula Hongyan, dadanya naik turun dengan keras. Jika mata permaisuri dunia manusia bisa membunuh, Ye Chen mungkin akan mengambil mangkuk Nenek Meng. Bukan itu yang saya katakan, lihat saya. Ye Chen melepaskan tangannya, dengan sadar mengalihkan pandangannya, dan menatap langit di luar batas langit. Semakin dia melakukan ini, semakin marah sang pendeta. Dibandingkan dengan penghinaan, dia lebih menyesalinya. Dia menyesal tidak memukulinya beberapa kali ketika dia lebih kuat dari Ye Chen. Sekarang, tubuh sucinya di jalan kaisar benar-benar tidak cukup baik. Bos, aku optimis tentangmu.
Chaos Ding tersenyum, lalu kabur lagi, mencari senjata kelahiran kaisar untuk bersenang-senang. Ikuti kami, mereka yang populer dan mereka yang minum makanan pedas. Bagaimana denganmu? Berdiri teguh, main-main, dan jangan terlihat seperti senjata kekaisaran. Di masa depan, dengarkan aku. The Chaos Quali tergantung di udara, menggertak di bawah depannya adalah sekelompok tentara kaisar yang ekstrim. Adegan itu sekilas terlihat seperti bos, menegur adik-adik. Meskipun senjata kaisar tidak senang, mereka hanya bisa menahan diri, siapa yang menjadikan pria besar itu senjata kaisar langit. Menarik. Masih Wu Yun dan Ling Tianluo, sudut mulut mereka berkedut saat mereka menonton, pemiliknya adalah monster, dan artefak Natal juga cukup untuk membuat kencing, artefak magis yang dimanusiakan, benar melihatmu, bisa bertarung, lawan, tegur Huyu, dengan watak yang sama dengan Ye Tiandi, tubuh suci itu harus menjadi tempat kelahiran adat rakyat. Namun, adat istiadat rakyat tidak bisa menyembunyikan kecemerlangan Chaos Ding. Bukannya mereka belum pernah melihat senjata sihir tingkat kaisar surgawi sebelumnya, tapi ini pertama kalinya mereka melihat yang mendominasi seperti tripod yang kacau. Setiap garis yang terukir di tubuh tripod adalah jejak abadi. Meskipun itu adalah senjata ajaib, ada cara suara surga bergema, dan sebagian besar waktu, itu dapat mengembangkan Dao dengan sendirinya, belum lagi mereka berdua, bahkan Dewa Pedang dan yang lainnya merasa sangat tertekan saat melihatnya. Mungkin, hanya Ye Tiandi yang memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Dan Chaos Cauldron hanya akan mengenali Ye Chen. Sejak itu dibentuk di masa lalu, ia telah berjalan melawan langit dengan tuannya, menelan bahan magis yang tak terhitung jumlahnya dan menderita bencana guntur yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Jejaknya tak terhapuskan. Tidak lama kemudian, permaisuri surga turun dari langit. Melihatnya, kuali yang kacau itu bergegas masuk, menggoda permaisuri dunia, dan juga ingin menggoda permaisuri surga. Permaisuri tidak mengatakan apa-apa, dia hanya meliriknya. Bos kami, aku ingin membuat bayi bersamamu. Chaos Ding melolong, berbalik dan lari, sama dengan permaisuri, ini bukan kaisar biasa, dia bisa menahannya dengan tamparan dari si cantik, perempuan jalang ini dengan desir telapak tangan, itu bisa meledakkannya. Dibandingkan dengan orang kepercayaannya, permaisuri tenang dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pria itu. Jika tidak ada waktu untuk menjawab, bukan berarti kamu tidak menyimpan dendam. Ketika outer territory dihancurkan dan langit diselesaikan, kamu pasti akan mengalahkan kuali itu menjadi buih, mengirimkannya kembali ke rahim ibumu, dan buat ulang, terutama mulut yang tidak memompa. Bersenandung. Mengikuti kemunculan formasi peri, para kaisar memulai perjalanan lagi, langsung menuju ke sisi yang berlawanan. Ledakan. 2 hari kemudian, ledakan bergema di alam semesta, dan 2 bagian jalan Taiko bergabung lagi setelah sekian lama. Sama seperti sebelumnya, permaisuri mulai mengisi celah tersebut. Ye Chen naik ke langit dan berjalan, mengawasi sepanjang jalan. Dia telah berada di jalan kuno ini sebelumnya, dan dia berbelok ke surga dari sini sebelumnya. Sekarang saya memikirkannya, saya seharusnya sangat beruntung. Jika Anda telah menunggu dengan diam di masa lalu, Anda mungkin tidak akan menunggu sampai kematian Anda untuk mencapai permaisuri surga, karena ada terlalu banyak jalan kuno di antaranya, dan ada begitu banyak, tanpa dia untuk berbagi tekanan, itu tidak mungkin melanjutkan dengan permaisuri dan kaisar sendirian, para dewa dan jenderal dapat berkorban sekali, tetapi mereka akan pergi untuk kedua kalinya. Jadi, pilihannya masih sangat bijak, setidaknya menyelamatkan langit. Tidak lama kemudian, permaisuri pengadilan surgawi datang dari langit, dan tanpa banyak bicara, dia langsung membuka formasi kelanjutan abadi. Bersenandung. Jalan Taiko berdengung, berlanjut inci demi inci, memanjang dari lambat ke cepat, membentuk seberkas cahaya lainnya. Ini jalan yang sangat panjang, berapa banyak batu yang dibutuhkan untuk menumpuknya. Kaisar kera kecil mendecakkan lidahnya, karena umurnya, tubuhnya lebih mati, dan dia jauh lebih lelah dari sebelumnya. Itu tidak terbuat dari batu. Ling Tianluo berbicara dengan santai, mengingat bahwa ketika Primordial Great Desolation keluar, Primordial Road belum runtuh. Meskipun masih berupa jalan, itu adalah jalur cahaya. Setelah runtuh, itu muncul hari ini penampakan ini, di mata orang luar, adalah jalan yang terbuat dari batu, namun nyatanya diabadikan dengan keabadian. Di depan, Ye Chen berdiri dengan anggun, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Di sampingnya, wajah sang permaisuri juga cukup pucat, dan tiba-tiba, ada juga aliran darah yang meluap. Cedera keduanya harus dari jenis yang sama, mereka dianggap mengalami serangan balik. Keduanya berada di level Kaisar Langit, tetapi mereka secara paksa meramal masa depan dengan teknik deduksi. Tidak hanya gagal menghitung gambaran masa depan, tetapi mereka juga menderita serangan balik.
Ada variabel tak berujung di masa depan. Ini adalah hasil kesimpulan dari keduanya, semuanya berubah, dan tidak ada angka pasti. Keduanya terdiam, membuang keabadian, dan memotong kekuatan serangan balik. Perpanjangan jalan Taiko sangat cepat dan lebih jauh dari yang dibayangkan. Bahkan dengan mereka berdua mendukung mereka, Di Huang dan Hongyan tidak tahan kelelahan. Mereka terhuyung-huyung dan digantikan oleh Xing Tianhui. Kelanjutan ini memakan waktu 9 hari. Belum lagi Kaisar dan Dewa, bahkan Ye Chen dan Permaisuri mengerutkan kening, itu terlalu jauh. Ye Chen seharusnya beruntung memiliki Permaisuri di sisinya. Permaisuri juga harus beruntung memiliki Ye Chen di sisinya. Untuk menjalankan misi Jalan Taiko, keduanya sangat diperlukan. Tanpa yang lain, mustahil untuk sampai ke sini. Sama seperti sekarang, jika satu hilang, bahkan jika para dewa surga dikorbankan, mereka tidak akan dapat mencapai sisi yang berlawanan. Ledakan. Pada hari ke-10, terdengar suara gemuruh, dan kedua bagian jalan Taiko akhirnya terhubung ke satu tempat. Bersenandung. Sebelum para kaisar bisa berdiri diam, mereka melihat cahaya hitam ditembakkan dari langit. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu adalah tombak hitam pekat, membawa kekuatan penghancur. Itu ditujukan pada Permaisuri, dan itu adalah pukulan mematikan. Ye Chen mendengus dingin, dan memegang tombak sebelum Permaisuri dipukul. Apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah tombak itu hancur di tempat, berubah menjadi gumpalan udara hitam dan mengalir ke tubuhnya. Engah. Darah Dao Kaisar menyilaukan, dan tubuh Kaisar Langit, yang tubuh sucinya tidak bisa dihancurkan, terkoyak oleh udara hitam. Kaisar Surgawi, Setan Suci. Kata Ye Chen dengan tenang, menerima semua kaisar di belakangnya, menyembuhkan tubuh kaisar yang rusak, dan memotong niat membunuh dengan keabadian. Ada tubuh suci kaisar surga di dunia, yang benar-benar mengejutkanku. Tawamu. Tiba-tiba terdengar, begitu gelap dan jahat bahkan Di Huang pun linglung saat mendengarnya. Ini dia, seseorang yang tidak mudah diganggu. Para kaisar bergumam pelan, menggunakan cara kaisar untuk menekan suara jahat yang mengganggu pikiran, dan semua memandang dunia barat. Memasuki mata, Anda bisa melihat mosa yang bergolak dan berjatuhan. Dalam roh jahat, seseorang dapat melihat bentuk dasar seseorang, tersembunyi di kedalaman roh jahat, sosok itu terlihat samar, terkadang terdistorsi, paksaan merusak, disertai kilat dan guntur di sepanjang jalan, disertai dengan penglihatan, setiap langkah berat seperti gunung, menjulang di atas alam semesta, dan langit serta bumi berdebar kencang. Tidak lemah terhadap Kaisar Sa dan Kenzhou. Ye Chen menyipitkan matanya sejenak, dan tidak perlu melihat orang yang sebenarnya, aura tertentu bisa menjelaskan semuanya. Tidak hanya satu Kaisar Langit Saint Demon yang datang, tetapi juga banyak makhluk tertinggi asing. Barisan lawan, bahkan jika Permaisuri melihatnya, dia tidak bisa menahan cemberut, tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tetapi sekarang ada begitu banyak dari mereka sekaligus, jelas bahwa mereka telah bersiap untuk alama, seolah-olah mereka sudah lama menunggu di sini. Akhirnya di sini. Tawa menyeramkan terdengar lagi, dan dalam roh jahat yang mengepul jauh di langit, ada dua sosok manusia yang kabur, bersembunyi di dalam roh jahat, seperti dua hantu yang muncul dan menghilang, yang wujud aslinya tidak dapat ditemukan aneh ke langit. Ini benar-benar menyelamatkan muka. Gumam Ye Chen, menghitung yang pertama, di jalan kuno ini, ada 3 kaisar surgawi dan iblis suci. Episode 3112 Konfrontasi Singkat. Ledakan. Gemuruh. Iblis bergulir datang dari langit, menelan 3 kaisar surgawi dan iblis suci, dan menelan ratusan kaisar asing, datang dengan aura pembunuh. Wajah para dewa akan berubah, dan mereka tidak bisa menghentikan gemetar hati mereka. Wajah para kaisar mungkin tidak begitu cantik. Barisan kedua belah pihak jelas tidak sama, belum lagi tertinggi dari wilayah luar, tetapi 3 iblis suci tingkat kaisar surgawi, masing-masing tidak lebih lemah dari Di Sa Kenzhou, dan jika mereka berjuang keras, mereka akan melakukannya. Tidak memiliki keuntungan apapun, jadi begitu pertempuran dimulai, mereka akan dikalahkan oleh Outer Domain. Ye Chen menjadi tenang. Bagaimana mengatakan? Di jalan Taiko, terlalu banyak orang untuk bertahan. Ada banyak orang dari luar daerah, dan dia dan Permaisuri tidak dibangun bersama. Jika ada perkelahian, itu tidak akan terjadi di jalan Taiko. Dalam ketiadaan dan kehampaan, itu juga tempat yang baik. Permaisuri tetap diam, dia masih mengayunkan cahaya peri abadi, celah antara dua bagian jalan Taiko belum sepenuhnya pulih, dan dia tidak mengenali semua makhluk tertinggi dari wilayah luar yang sedang membantai, tetapi dia masih ingat 3 iblis suci di puncak Kaisar Surgawi. Ya, dalam pertempuran di surga kuno saat itu,
mereka bertiga dan Kaisar Chanzu adalah kekuatan utama di wilayah luar, dan mereka semua adalah jenderal di bawah kursi setan suci, tidak ada yang tak terkalahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dia melihatnya, dunia gelap sedang kacau balau, dan ada pilar sihir hitam pekat yang muncul dari seluruh dunia, menembus ke langit, masing-masing diukir dengan garis sihir, dan rantai teratur terbang seperti ular berenang, menghubungkan satu sama lain, mengumpulkan para dewa kandang itu tingkatnya tinggi, jauh melebihi milik Disa dan Kenzhou di masa lalu. Tujuan Outland sudah jelas, yaitu untuk menutup pintu dan membantai Kaisar. Ye Chen mengintip ke sekeliling dengan akal ilahi, dan dia bisa memahami sangkar Kaisar yang terperangkap. Dia benar-benar mendominasi. Dia tidak bisa menerobosnya sendirian, juga tidak bisa melarikan diri. Jika dia ingin menghancurkan sangkar Kaisar yang terperangkap, dia harus bergabung dengan permaisuri surga. Bekerja saja, ini akan memakan waktu. Permaisuri pengadilan surgawi mentransmisikan suara itu dengan akal ilahi, masih mengisi celah. Jadi begitu. Ye Chen dengan santai menjawab, pedang abadi-abadi telah dilebur di tangannya, jika permaisuri tidak memiliki misi, apakah dia akan berdiri di sini dengan patuh? Saya telah menyelinap pergi, dan saya akan berlindung dalam kepalsuan. Oleh karena itu, sebelum permaisuri mengisi celah tersebut, dia harus memblokir domain luar, jika tidak, jalan Taiko yang terus-menerus akan runtuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi oleh suara gemuruh, tiga kaisar surgawi dan iblis suci tiba lebih dulu, rambut darah mereka berkibar, semuanya megah, semuanya didukung oleh segunung mayat dan lautan darah, seperti tiga gunung yang menjulang tinggi, menekan sungai panjang waktu, seperti dewa iblis, mekar di mana-mana cahaya hitam iblis, kejahatan iblis yang mengamuk, menutupi langit dan menutupi bumi. Ye Chen mengangkat alisnya saat melihatnya. Baru sekarang saya dapat melihat dengan jelas bahwa ketiga iblis suci itu terlihat persis sama. Anda tidak perlu bertanya, Anda tahu itu kembar tiga. Karena itu, Ye Tiandi menghela nafas, orang tua macam apa yang mereka miliki untuk menciptakan tiga penguasa tertinggi yang menentang surga ini. Ledakan, gemuruh. Di belakangnya, makhluk tertinggi dari domain luar juga memperbaiki tubuh mereka satu demi satu, dari Kaisar Puncak hingga Iblis Suci Agung, ada sebanyak 100 dari mereka, dan lebih dari 30% berada di tingkat Kaisar. Ye Chen menyaksikan diam-diam, tanpa rasa takut. Di sisi berlawanan, tiga Kaisar Surgawi dan Iblis Suci semuanya tersenyum, mengabaikan Kaisar Wanita dari Istana Surgawi, semua menatap Ye Chen. Tidak hanya haus darah dan tirani di mata mereka, tetapi juga keserakahan dan keinginan yang tidak dapat disembunyikan, itu tidak biasa untuk dapat melihat Ye Chen sekilas. Keberuntungan Ekaristi sangat tirani, dan itu harus menjadi yang tertinggi dari garis keturunan Ekaristi, menciptakan preseden bagi Ekaristi untuk membuktikan Taoisme dan menjadi kaisar. Keberadaan tubuh suci semacam itu sangat penting. Mampu mendobrak tabu dan membuktikan Tao sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ye Chen luar biasa dan menentang langit. Dia pasti telah menciptakan banyak mitos di sepanjang jalan. Jika dia dibantai, keberuntungan tubuh suci akan menjadi milik mereka. Ini akan menjadi kesempatan, dan dia mungkin bisa memajukan kuasa Desolate Emperor. Pikiran kecil setan suci, bagaimana mungkin Ekaristi tidak tahu? Ada Kenzhou dan Disa di depan mereka, dan keinginan serta keserakahan legendaris telah ditafsirkan dengan jelas oleh Iblis Suci. Sedemikian rupa sehingga permaisuri diabaikan. Setan suci pertama menjilat lidah merahnya, menunjukkan gigi putihnya, dan kedua matanya, seperti lubang hitam, melakukan kehancuran. Tiga setan suci tingkat Kaisar Surgawi miliknya dengan keinginan terkuat. Tubuh suci kecil. Sebuah cibiran pecah, dan iblis di puncak Kaisar Langit melangkah keluar dari formasi, menghancurkan Ling Xiao dalam satu langkah, dan kekuatannya sangat menyilaukan. Postur pembantaian Ye Chen. Tiga iblis suci tidak menghentikan mereka, dan menyaksikan dengan penuh minat. Jika seseorang sedang menguji air, lalu menonton pertunjukan yang bagus, terjebak di jalan Taiko selama bertahun-tahun tanpa henti, bagaimana mungkin Anda tidak menemukan waktu untuk bersenang-senang? Engah. Darah jalan Kaisar telah naik, dan Kaisar Langit Emo Fang baru saja membunuhnya, sebelum dia bisa bergerak, dia dijatuhkan oleh pedang Ye Chen. Lalu, tidak lebih. Kaisar Surgawi Emo berlutut, dijepit di leher Ye Tiandi dengan satu tangan, dan diangkat ke udara, melenyapkan roh primordial Emo. Sampai kematiannya, Kaisar Emo mungkin dalam keadaan linglung. Kekalahan ini terlalu mudah, saya ingin memberikan kontribusi, tetapi saya menipu diri sendiri, dan langsung pergi ke gerbang neraka dengan lampu hijau sepanjang jalan. Ini sangat kuat. Outland Supreme menyipitkan matanya sedikit, dan benar-benar meremehkan tubuh suci Kaisar Langit.
Itu adalah pertemuan tatap muka yang menghancurkan Kaisar Langit. Anakku, aku sangat bangga padamu. Kata Ye Chen dengan santai, mengibaskan darah di tangannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu dari mana roh jahat itu berasal. Menarik. Tiga kaisar surgawi dan iblis suci tersenyum sangat jahat, tanpa kejutan apapun, tubuh suci Cheng Tiandi agak tahu. Mengapa, Anda tidak berencana untuk mundur dan bertarung? Ye Chen melihat ke sisi yang berlawanan sambil tersenyum, apa yang dia katakan tidak terlalu jelas, tetapi artinya, semua teman yang hadir mengerti, yang tertinggi yang melompati dan membantai garis keturunan tubuh suci, kesempatan akan dimaksimalkan, dan yang terburuk adalah level yang sama si Wei. Mudah untuk mengatakannya. Setan suci kedua tersenyum, dan mengatakannya dengan baik, tetapi permaisuri surgalah yang langsung pergi. Itu tidak bodoh. Ye Chen mencibir, menghalangi jalan iblis suci kedua. Semut belaka, berani menghentikanku. Sudut mulut iblis suci kedua sedikit melengkung, dan dia berkata dengan paksa, mendorong dunia besar dengan telapak tangannya, di dunia ada guntur dan kilat, ada tumpukan tulang, dan ada sungai yang mengalir dengan darah, Anda bisa melihat bintang-bintang dan matahari yang terik runtuh sedikit demi sedikit. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan meninjunya di tempat. Setan suci kedua tidak berdiri kokoh, mundur setengah langkah, menginjak alam semesta di bawah kakinya, dan masih tersenyum sesaat, tetapi alisnya tidak bisa menahan cemberut saat ini, dia masih meremehkan tubuh suci dari Kaisar Setan Suci terpesona oleh fisik suci tingkat pertama, dan kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapannya. Punggung Ye Chen diluruskan. Memang benar dia berada di tingkat dasar, tetapi dia memiliki kekuatan tempur puncak. Dapat dikatakan bahwa, kecuali untuk generasi pertama Iblis Suci, dia yakin bahwa dia tidak akan terkalahkan jika dia memilih Iblis Suci Kaisar Surgawi manapun. Ledakan. Setan suci kedua melangkah maju dan menyerang lagi tubuh iblis yang agung memanggil lautan darah dan menenggelamkan Ye Chen. Membuka. Ye Chen mendengus dingin, menembus lautan iblis dengan pedang, dan keluar seperti naga yang terbang dari langit. Sebelum dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, iblis suci ketiga tiba. Dao, sebuah jari menusuk dadanya dengan jari cahaya ilahi, dan pada saat yang sama, iblis suci pertama datang. Pedang sihir hitam terpotong di antara alisnya, mengabaikan tubuh fisiknya, pedang memotong lautan ilahi, dan bahkan perisai naga suci dari yang suci cara dipotong. Menyegel. Itu masih iblis suci kedua, yang memadatkan menara sihir dan menutupi Ye Chen. Segel aku. Tanpa menunggu iblis suci kedua tersenyum, Ye Chen meledakkan lubang besar, menguraikan sungai peri dengan pedang, dan memotongnya. Engah. Engah. Untuk ini, dia juga membayar harga dengan darah. Dia dipukul oleh telapak iblis suci ketiga di punggungnya, dan hampir dicincang hidup-hidup. Tulang belakang yang berlumuran darah dapat dilihat. Serangan iblis suci pertama juga terjadi. Hancur dia melukai roh primordialnya dengan parah. Hancurkan dia. Iblis suci kedua mengertakkan giginya. Wanita yang dia bicarakan mengacu pada kaisar wanita, saat dia menyerang Ye Chen secara langsung. Dia sangat marah di dalam hatinya sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Dia adalah setan suci. Tersesat. Ye Chen memukul mundur iblis suci kedua untuk ketiga kalinya. Kemudian, dia menghilang seketika. Muncul kembali, itu sudah menjadi langit di timur, memenggal kepala iblis suci pertama dengan satu pedang, dan memaksa kembali iblis suci kedua dengan telapak tangan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menahan diri. Setan suci pertama mendengus dingin, dan membunuhnya seketika, mengelilingi cahaya kehancuran dengan satu jari, dan menyodok alis Ye Chen secara langsung, yang merupakan pembunuhan terakhir dari roh primordial. Oke, aku akan membiarkanmu menyodok. Teriak Ye Chen, dan sesaat sebelum dia dipukul, dia meraih jari iblis suci dan mematahkannya secara langsung. Mo Gongfa, itu adalah sinar cahaya ajaib, tak terduga, dan itu merobohkan setengah kepalanya dengan satu pukulan, dan tengkorak itu meledak di seluruh langit. Mengaum. Ye Chen menggunakan 8 naga untuk secara paksa melepaskan 3 setan suci, dan kemudian menyeret tubuhnya yang berdarah ke langit untuk melarikan diri. Kemana harus pergi? Kamu tertawa sinis, dan 3 setan suci telah berubah menjadi 6. Benar, mereka semua muncul dari tubuh Dharma. Iblis suci memiliki hubungan yang dalam dengan tubuh suci dapat menghasilkan tubuh Dharma perang suci, begitu pula iblis suci itu sendiri, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Tidak ada gunanya menjadi bersih. Ye Chen mengabaikannya, dan langsung berubah menjadi tubuh perang suci, tetapi dia tidak tertarik untuk berperang, tetapi diundang untuk mati. Tapi melihat alis tubuh Dharma, sebuah pola suci terukir. Sejalan dengan itu, bagian tengah alis tubuh sihir suci juga diukir dengan pola suci yang sama, yang memiliki kekuatan abadi dan abadi.
Ketika itu dilakukan, jihad Dharma Bodhi meledak. Bersamanya, ada 3 tubuh sihir suci. Ini adalah kekuatan supernatural Ye Tiandi. Dia tidak menghabiskan ribuan tahun dengan sia-sia, dan dia juga mempelajari iblis suci hukum terlarang yang dia terapkan sekarang ditujukan untuk tubuh sihir suci. Harus dikatakan bahwa gelombang operasinya benar-benar mengejutkan setan suci, tubuh suci itu luar biasa. Pada saat itu, darah meluap dari sudut mulut Ye Chen. Penguburan tubuh Dharma tidak akan mempengaruhi dewa, tetapi kali ini berbeda, itu dibalas oleh hukum terlarang, dan mualnya juga tidak nyaman. Namun, ada gunanya menukar satu tubuh Dharma dengan 3 tubuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah itu, gambar menjadi sangat mendominasi. 3 kaisar surgawi, iblis suci, dan tubuh suci kaisar surgawi jarang berkumpul. Ada adegan besarnya sendiri. Saya tidak tahu apakah itu negosiasi yang baik atau pemahaman diam-diam 210.000 zang naga, 312 naga mengibas-ngibaskan ekornya. Ye Chen menyemburkan darah, berbalik ke samping, dan masih menendang ke belakang setelah jatuh setiap kali dia mundur selangkah, alam semesta hancur. Saat dia mundur, dia merasakan tangan batu giok yang dingin menempel di punggungnya, kekuatan lembut bertahan, menyelimuti seluruh tubuhnya dan menghilangkan energi gelap kehancuran di tubuhnya. Permaisuri Nai akhirnya menjembatani kesenjangan tersebut. Di seberang, ketiga iblis suci juga tiba, semuanya dalam keadaan malu. Outland Supreme, yang datang kemudian, tidak jauh lebih baik. Sebelumnya, saya ingin memanfaatkan pertempuran Ye Chen untuk menyerang dan membunuh permaisuri, tetapi pertempuran itu terlalu bergejolak, dan setiap kali saya bertemu satu sama lain, akan ada lingkaran kepunahan yang menyebar, lapis demi lapis, dan mereka yang tertegun oleh halo berdiri diam tidak stabil. Beri aku tubuh suci. Iblis suci kedua mengertakkan giginya, matanya merah padam, dan 3 iblis suci kaisar surgawi menjadi miliknya dalam kepanikan, dan mereka dirobohkan oleh Ye Chen satu demi satu. Aku punya untuk menemukan tempat untuk kembali. Ye Chen mengabaikannya, dan permaisuri tampak acuh tak acuh. Kedua orang itu benar-benar memiliki pemahaman yang diam-diam, berpegangan tangan, ada luapan abadi di telapak tangan, lalu terjalin dan terjalin, membentuk seberkas cahaya abadi, dengan keduanya sebagai fondasi, langsung ke langit. Ledakan. Di langit yang redup, sebuah lubang besar terbuka oleh keabadian perpaduan keduanya, dan sebuah celah besar robek dari penjara kaisar, dan dia ingin menutup pintu dan membantai kaisar, yang merupakan pemandangan yang indah. Ide. 3 kaisar surgawi dan iblis suci berteriak keras dan membunuh mereka semua. 2 kaisar surgawi di sisi berlawanan jelas akan melarikan diri. Jika Anda tidak berlari tepat waktu, Anda harus terbang. Baik permaisuri dan Ye Chen bergerak, seperti 2 lampu langit, langsung ke langit, dan melarikan diri dari sangkar dari lubang besar. Bukannya mereka tidak berani melawan domain luar, tetapi mereka tidak berada di puncaknya. Koneksi sebelumnya ke Jalan Taiko menghabiskan banyak biaya, terutama Ye Chen, masih terluka, perjuangan keras pasti akan dikalahkan. Void akan menjadi tempat yang lebih baik daripada Jalan Taiko. Episode 3113 Mengapa saya tidak bisa turun? Kemana harus pergi? Ketiga iblis suci itu melolong marah, dan mengikuti keduanya ke langit. Dunia gelap tiba-tiba menjadi hidup. Di depan, Ye Chen dan permaisuri, satu di kiri dan satu di kanan, pergi jauh-jauh ke ujung dunia kuno tanpa ada keengganan untuk bertarung. Di belakang, ketiga iblis suci itu menyapu Mosa, mengejarnya dari dekat. Setelah itu akan menjadi makhluk tertinggi dari domain luar, area hulala yang luas, momentumnya terhubung, dan alam semesta bergolak. Ledakan. Gemuruh. Pengejaran dan pembunuhan ini diiringi dengan ledakan di sepanjang jalan. Ye Chen dan permaisuri baik-baik saja. Pergi untuk melihat 3 kaisar surgawi dan iblis suci, mereka terlihat sangat ganas, tidak hanya meremehkan Ye Chen, itu juga terlalu diremehkan, seorang kaisar surgawi junior kecil benar-benar memblokir 3 kaisar surgawi puncak, bukan apa-apa, sial hal yang paling menakjubkan adalah dia bisa bekerja sama dengan permaisuri untuk secara paksa menghancurkan sangkar kaisar yang terperangkap. Inilah yang paling mengejutkan mereka. Ribuan perhitungan telah dibuat, tetapi pemahaman Ye Chen tentang keabadian begitu dalam. Jika tidak, itu akan sulit. Buka kandangnya. Ye Chen melihat kembali ke Dong Fang Tiandi sejenak. Dikejar dan dibunuh adalah kejadian biasa, dan saya sudah lama terbiasa, berpikir dalam hati apakah saya harus menipu lagi, kepalsuan adalah tempat yang baik. Tidak masalah jika Anda melihatnya, ketiga iblis suci itu mengejar dengan lebih ganas. Ye Chen menutup matanya, kecepatannya bahu-membahu dengan permaisuri, dan dia berada dalam keabadian. Semua orang suci iblis yang ditangkap adalah bayangan mereka. Kamu tunggu, aku tidak bisa pergi.
Setan suci pertama meraung dengan marah, semburan cahaya sihir hitam meledak di antara alisnya, itu adalah tombak perang, diukir dengan garis sihir penghancur. Bersenandung. Tombak hitam pekat itu berdengung, membawa kekuatan penghancur. Engah. Darah emas meledak, dan Ye Chen tertusuk tombak. Namun, Ye Tiandi menutup mata, dengan tombak tertancap di tubuhnya, kaki dan kakinya bahkan lebih mati rasa, dan dia tidak bisa mati karena satu pukulan. Permaisuri melihat ke samping dan melirik ke atas dan ke bawah padanya. Saya harus mengatakan bahwa orang ini memang berbakat, dan dia melarikan diri dengan tombak di tubuhnya. Gambar ini masih sangat menggoda. Dewa tidak akan tenang lagi, sakit hati ibunya melihatnya. Oke, bagus sekali. Setan suci pertama menyeringai, dengan kilatan cahaya ajaib di antara alisnya, dan tombak lain ditembakkan, bukan hanya satu tapi dua. Engah. Engah. Itu adalah Ye Tiandi yang ditusuk, dan dia ditembak saat berlari, tombak yang kuat menembus dada dan punggungnya. Kulit Ye Chen tidak bisa tidak menjadi gelap. Ada seorang permaisuri di sampingku, jadi mengapa hanya melihatku memukulinya? Bersenandung. 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 Semakin gelap wajahnya, semakin kuat tiga kaisar surgawi dan iblis suci di belakangnya. Tombak menjadi lebih mendominasi dan mengarah padanya, dan mereka ingin membunuhnya lebih dari permaisuri surga. Belum lagi para dewa dan jenderal, permaisuri tidak tahan lagi. Bagaimanapun, itu adalah tubuh suci kaisar surga, tetapi sekilas tampak seperti landak, dengan tombak hitam menusuk di sekujur tubuhnya. Oke, sangat bagus. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, kekuatan abadi melonjak, dan tombak perang dipadamkan, dan kepala Dun tidak dibawa kembali, hanya menunggu pemulihan konsumsi, membunuh mereka semua kembali ke karabin, tidak ada dari mereka bisa melarikan diri. Ujung jalan Taiko sudah samar-samar terlihat. Permaisuri dan Ye Chen keluar dari jalan Taiko dalam satu langkah. Sebentar lagi, ketiga iblis suci itu tiba. Ini juga berkat mereka mengerem tepat waktu, kalau tidak mereka akan mengikuti, ketiadaan bukanlah tempat yang baik. Setan suci tingkat kaisar surgawi juga dapat bertahan hidup dalam kehampaan. Premisnya adalah bahwa mereka berada dalam keadaan batas Sueji, hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dari kehancuran dunia gelap. Mengejar, mengapa tidak mengejar? Ye Chen menggantung dengan sia-sia, menatap jalan Taiko dengan mencibir. Tubuh suci kaisar surgawi, hanya bisa melarikan diri. Iblis suci. Kedua mendengus dingin. Pada saat Ye Chen dan permaisuri memecahkan sangkar, mereka bisa meramalkan pemandangan ini. Permaisuri dapat bertahan hidup dalam kehampaan, mereka sudah tahu, itu sebabnya ada penjara kaisar, yang tidak dihitung adalah Ye Chen, yang menyadari keabadian, dapat membantu permaisuri mematahkan batasan permaisuri, dan seperti permaisuri, dapat bertahan dalam kehampaan. Tiga kaisar surgawi memukulku pada tingkat pertama, beraninya kau mengatakan padaku. Ye Chen melengkungkan bibirnya dan berbalik kembali di tempat. Berani datang dan bertarung sendirian. Setan suci ketiga berteriak dengan keras, matanya penuh penghinaan, dan dia congkak. Lihat apa yang kamu katakan, kenapa kamu tidak turun? Ye Chen menyipitkan mata, apakah kaisar ini orang yang tidak punya otak? Bunuh. Mata iblis suci pertama berwarna merah, dan tombak perang ditembakkan dari antara alisnya. Bersenandung. Kekuatan tombak itu mendominasi seperti sebelumnya, dan itu melampaui tembakan Ye Chen, tapi sayangnya, meleset. Dan Ye Chen menutup mata dari awal sampai akhir. Mari kita cari tahu dulu, ini ilusi, tidak ada konsep ruang dan waktu, dan bisa melihatnya bukan berarti Anda bisa memainkannya. Demikian pula ketika mereka berada di dalam kekosongan, sulit bagi mereka untuk menyerang orang-orang di jalan Taiko, kecuali mereka berdua berada di jalan Taiko atau di dalam kekosongan, jadi sama saja. Ye Chen mengabaikannya dan duduk bersila. Permaisuri lebih sadar darinya, dia sudah menyilangkan kakinya dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatannya dibandingkan dengan Ye Tiandi, dia dalam kondisi yang jauh lebih baik. Hewan nakal, datang ke sini untuk mati. Garis keturunan dari tubuh suci kuno, lelucon yang sangat besar. Bodoh, semua orang di domain luar adalah idiot. Ye Chen tidak punya waktu untuk menjawab, tetapi ada banyak talenta di kuali yang kacau. Bertahanlah di tempat kejadian, dan tidak pernah kalah dari siapapun. Akibatnya, gambarnya menjadi lebih menarik. Satu pihak berada di ujung dunia kuno, dan yang lainnya adalah kucing di kuali yang kacau. Keduanya telah mengaktifkan mode tak tahu malu, dan suaranya lebih keras dari siapapun kalau tidak. Butuh waktu lama sebelum suara kutukan mereda. Outland jujur, dengan wajah seram, seperti hantu, dengan mata merah yang siap menyemburkan darah, kertakan gigi, dan ketika mereka tiba, mereka tidak membangkitkan orang yang datang. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi.
Setan suci pertama menyeringai, terlalu malas untuk berbicara, hanya berdiri di sana menunggu. Setan suci kedua dan ketiga juga berdiri tegak. Pada akhirnya, mereka tetap tidak berani salah, dan tidak perlu, karena butuh waktu, mereka bisa menunggu. Faktanya, Ye Chen dan Permaisuri tidak bisa menunggu. Semakin lama mereka menunggu, dunia prasejarah purba akan semakin berbahaya. Setelah semua makhluk tertinggi di surga abis, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Poin ini, Ye Chen dan Permaisuri mengetahuinya dengan baik. Oleh karena itu, Perang Dunia Pertama masih tak terhindarkan, hanya masalah waktu, setidaknya kekuatan ilahi yang terkuras harus dipulihkan terlebih dahulu. Kali ini tidak lama. Tidak lama kemudian, Permaisuri bangun lebih dulu, diikuti oleh Ye Chen. Kedua tentara itu berdiri bersama, melihat ke ujung dengan sia-sia, melihat postur domain luar, jelas menunggu mereka naik. Apa, mengetahuinya? Setan suci pertama tersenyum sinis, siap untuk pertempuran besar. Permaisuri tetap diam, melangkah melintasi Chang Miao dalam satu langkah, dan memasuki kembali dunia kuno. Hancurkan. Iblis suci kedua menyeringai, dan telah menyiapkan serangan yang merusak. Permaisuri tidak bertarung langsung, dia menggunakan keabadian untuk menghindar dengan mudah, dan kemudian melarikan diri ke langit, langsung menuju ke langit barat. Kamu, bisakah kamu pergi? Iblis suci kedua mendengus dingin, mengikuti seperti bayangan, mengejar dan membunuh Permaisuri, dan iblis suci ketiga juga terbunuh bersama. Adapun iblis suci pertama, masih di akhir. Segera, ada ledakan keras yang datang dari jalan Taiko di barat. Seharusnya kedua iblis suci itu menyusul Permaisuri, dan pertempuran sudah dimulai. Anda tidak perlu melihatnya, karena pemandangannya sangat berdarah. Berapa lama kamu akan bersembunyi? Setan suci nomor satu tersenyum dan menatap Ye Chen dengan tatapan main-main. Kamu tidak peduli padaku. Ye Chen mengeluarkan pedang abadi-abadi, menghela nafas lega, dan menyekanya dengan kuat dengan lengan bajunya, sampai sangat cerah. Menyeka dan menyeka, dia langsung mendarat di jalan Taiko. Seketika ini, tanpa peringatan apapun, bahkan iblis suci pertama tidak dapat bereaksi tepat waktu. Seka pedangmu. Dia datang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Turun. Ye Chen mengutuk, dan pedang abadi bercahaya di tangannya telah berubah menjadi tongkat abadi-abadi. Pada saat itu, dia mengaktifkan tubuh Tuan, mengarah ke domain luar tertinggi, dan muncul sisi yang mendominasi tongkat bocor menyapu tanah gersang. Di tempat, lebih dari selusin makhluk tertinggi terlempar keluar dari jalan Taiko dan jatuh ke dalam ilusi, termasuk 2 atau 3 kaisar surgawi. Tidak. Ratapan terdengar tiba-tiba, dan makhluk tertinggi dari domain luar yang telah diayunkan dengan sia-sia berubah menjadi pemilik tanah satu persatu, jatuh dalam ketiadaan, tidak dapat berdiri diam, dan tubuh kaisar dan dao kaisar Yuanshen, mereka semua dihancurkan sedikit demi sedikit, dan sulit untuk menandingi kekuatan Ming Ming. Sialan. Sebelum Ye Chen mengayunkan tongkatnya lagi, telapak iblis suci pertama sudah menekan. Itu sangat besar sehingga menutupi langit dan bumi. Bahkan dengan latar belakang Ye Tiandi, dia terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Dapatkan untukku. Ye Chen mendengus dingin, dengan kekuatan abadi yang melonjak, dia dengan paksa mengangkat cetakan telapak tangan Ling Tian. Dan ketika dia tidak menunggu apa-apa, Fei Tian melarikan diri. Setan suci pertama menguncinya dan mengikutinya seperti bayangan. Ye Chen baik-baik saja, dia berbelok tajam dan jatuh ke dalam ilusi lagi. Mungkin pengejarannya terlalu terburu-buru, iblis suci nomor satu kali ini tidak menghentikan mobilnya, dan mengikutinya masuk, kekuatannya tidak seimbang, dan dia hampir jatuh. Ketika dia berdiri diam, Ye Chen Ling Tian sudah turun dengan tongkat, hampir memukul kepalanya ini berantakan. Setan suci nomor satu menggertakkan giginya, tetapi dia tidak suka berkelahi, dia ingin melarikan diri kembali ke jalan Taiko. Berjalan. Ye Chen mendengus dingin, dan 3 rantai ketertiban keluar dari tubuhnya, secepat cahaya, dan masuk ke tubuh iblis suci pertama, mengunci roh primordialnya, dan juga mengikat asalnya. Kembalilah. Ki dan darah Ye Chen naik, kekuatan asli, kekuatan jiwa dan kekuatan keabadian terjalin, dan dia menarik iblis suci kembali, dan menariknya ke kedalaman kehampaan. Makam yang dipilih untuk Anda. Merusak. Setan suci pertama minum dengan keras dan memotong rantai dengan kekuatan Sueji. Niat awalnya salah, dan dia masih ingin kembali. Kaisar Ye Tian tidak memberinya kesempatan, satu rantai pesanan terputus, dan ada yang kedua, dia tidak akan membiarkanmu kembali. Jika itu masalahnya, maka datanglah. Tubuh iblis suci pertama bergetar, memutus rantai yang mengunci seluruh tubuh, dan pisau ajaib keluar dari tubuhnya, menebas ke arah Ye Chen. Engah. Ye Chen menerima pisau, dan memutar tangannya dengan pedang. Ledakan. Ledakan.
Ledakan. Lalu ada suara gemuruh, iblis suci di puncak Kaisar Langit, dan tubuh suci Kaisar Langit tingkat pertama, bertarung dalam kehampaan, lingkaran kehancuran menyebar, tetapi tidak mencapai jalan Taiko, dan Outland Supreme yang masih di akhir hanya bisa melihat gambar kehancuran penuh dengan warna kiamat. Mereka ingin membantu pertempuran, tetapi tidak ada yang berani turun. Selusin Outland Supremes sebelumnya adalah contoh berdarah. Bahkan Kaisar Langit dan Iblis Suci takut, apalagi mereka. Sepertinya tidak ada gunanya bagi banyak orang. Episode 3114 Pemakaman. Permaisuri Surgawi, itu saja. Jalan Taiko kosong, dipenuhi dengan senyum mencibir dari Kaisar Langit dan Iblis Suci. Perang itu sangat tidak stabil. Permaisuri cukup malu, tetapi ekspresinya acuh tak acuh, dan dia berkelahi dan melarikan diri. Dia hanya secara tidak sengaja melirik ke ujung jalan Taiko, dan sepertinya tahu bahwa Ye Chen telah memimpin Iblis Suci pertama ke dalam kehampaan. Oleh karena itu, dia hanya perlu menahan Iblis Suci kedua dan ketiga, dan tidak ada peluang untuk menang 2 lawan 3. Jika dia bertarung sendirian, dia bisa membunuh Iblis Suci Kaisar Surga, begitu juga Ye Chen. Saat berbicara, Iblis Suci kedua menyerang lagi, telapak tangannya seperti pisau ajaib, dan ada garis sihir yang terukir di antara telapak tangan dan jarinya, langsung menyerang roh primordial. Permaisuri Si Yongheng langsung menghindarinya. Setan suci ketiga tiba kemudian, dengan jari yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, itu ditujukan ke alis permaisuri, tetapi mengenai bahu batu giok permaisuri, dan permaisuri memindahkan titik vital. Bunuh! Setan suci kedua berteriak dengan keras, dan berubah menjadi cermin ajaib di Sutian. Permukaan cermin itu cemerlang, sebening kristal, dengan cahaya ajaib yang memancar ke segala arah, dan hukum hitam mengalir di sekitar, dengan kekuatan untuk menerangi dan menghancurkan. Permaisuri bahkan tidak melihatnya, dia menembus cermin ajaib dengan satu jari. Iblis suci kedua mendengus dan mundur dengan ekspresi ganas permaisuri yang tidak lengkap juga sangat galak. Dia mundur, dan iblis suci ketiga maju. Namun, sebelum dia bisa melancarkan serangan, dia sedikit mengernyit, dan tanpa sadar melirik ke samping, melihat ke ujung jalan Taiko. Mengapa kamu jatuh ke dalam ilusi? Iblis suci kedua menyipitkan matanya sedikit, dan sepertinya melihatnya juga. Pegang dia. Iblis suci ketiga mendengus dingin, dan langsung pergi ke ujung. Menurutnya, akan jauh lebih mudah membunuh Ye Chen bersama daripada menghancurkan permaisuri. Barisan 2 lawan 1 tidak akan menghancurkan Ekaristi. Dia ingin pergi, tetapi permaisuri tidak memberinya kesempatan untuk mengabadikan laut peri, dan gelombang terang menyapu dia kembali. Keluar! Setan suci ketiga berteriak, merobek lautan abadi dan melarikan diri dari langit. Tatap muka, permaisuri datang dengan telapak tangan. Kepala iblis suci ketiga itu keras, dan papannya dipukul dengan rapi, dan darah langsung menetes, tetapi dengan dukungan Sueji, dia pulih dalam sekejap mata. Setan suci kedua memiliki ekspresi muram dan berjalan menjauh dari langit. Mereka berdua adalah setan suci tingkat Kaisar Surgawi, dan itu sama dengan siapapun yang akan mereka bantu dalam pertempuran. Permaisuri menggunakan kekuatan gaibnya lagi, dan mata ketiga dibuka di antara alisnya, dikelilingi oleh cahaya peri yang cemerlang, yang bahkan lebih ajaib. Ilusi tidak berguna bagi dewa ini. Iblis suci kedua mendengus dingin dan keluar dari ilusi dalam sekejap. Ilusi itu mungkin tidak berguna, tetapi cetakan telapak tangan ratu sangat efektif dengan tamparan di wajahnya. Iblis suci kedua terbang jauh-jauh, dan saat terbang terbalik, tubuh iblis itu pecah dan darah serta tulang beterbangan. Kedua iblis suci itu sangat marah, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan menyapu iblis darah, dan mereka ingin menyerbu dengan paksa, tetapi saya tidak percaya permaisuri dapat menghentikan mereka. Permaisuri terdiam, dia datang dengan pedang abadi di tangannya, dan menginjak laut peri, tak terbendung, tapi bisa menunda waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan dimulai lagi, satu sisi akan pergi dan yang lain menghalangi, pertarungan itu hancur, dan kekosongan menciptakan pemandangan kehancuran. Dapat dilihat bahwa permaisuri berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia diblokir sepenuhnya, tetapi dia dikalahkan sepenuhnya. Meskipun dua kaisar surgawi dan iblis suci menyerang dengan keras, meskipun mereka dapat menghentikannya untuk sementara waktu, mereka tidak dapat melakukannya. Jangan berhenti seumur hidup. Dibandingkan dengan dia, iblis suci itu luar biasa ganas, tirani dan haus darah, membawa batas warisan darah, dan memiliki keadaan keabadian, bukan arogansi biasa, hanya menyerang tetapi tidak bertahan sepenuhnya. Sama-sama hidup, tidak ada ketiadaan dan kekosongan. Melihat pada akhirnya, dunia kehancuran telah digariskan dalam kabut, Ye Chen dan iblis suci pertama bertarung di dalam. Gambarannya sangat tragis.
Tubuh suci Ye Chen berlumuran darah, dengan selokan yang tak terhitung jumlahnya dan otot serta tulang yang terbuka, tetapi dia tak tertandingi dalam serangan dan semangat juang yang tinggi, seperti dewa perang dari seluruh dunia, auranya mengguncang dunia. Di sisi lain, iblis suci nomor 1, yang berdiri di dalam roh jahat, seperti dewa iblis. Dari segi bentuk, dia lebih buruk dari Ye Chen, dengan rambut acak-acakan dan mengerikan seperti hantu. Chen Shao. Tidak mungkin, ini adalah kehampaan dan kehampaan, dengan kekuatan gelap, itu akan menekan Sueji, dan kekuatan pemulihan akan sangat berkurang. Sejauh menyangkut iblis suci, penindasan Sueji bukanlah hal yang paling menjijikkan. Hal yang paling menjijikkan adalah penerus darahnya perlahan melemah. Jika postur ini berlanjut, cepat atau lambat akan menghilang. Nasibnya bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan pergi. Ini belum berakhir, kemana kita akan pergi? Ye Chen mengangkangi kehampaan, memukulnya tanpa tandingan, dan memukulnya kembali. Aku ingin pergi, bisakah kamu menghentikanku? Iblis suci pertama mengertakkan giginya, dan menamparkan dunia besar dengan telapak tangannya, lalu terbang dan melarikan diri. Tempat hantu ini tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Ye Chen mencibir, dengan mudah membelah dunia besar dengan satu pedang, dan melakukan gerakan untuk berpindah tempat, berganti tempat dengan iblis suci nomor 1. Setan suci pertama tetap setia pada niat aslinya, berubah menjadi naga hitam, menyerang dari depan, dan ingin kembali dengan sepenuh hati. Kamu tidak bisa pergi. Teriak Ye Chen nyaring, dan laut abadi yang cerah melonjak, menenggelamkan iblis suci pertama. Iblis suci yang baru saja berubah menjadi bentuk naga dikurung oleh kekuatan keabadian dan kembali ke bentuk manusia. Pada titik ini, momentumnya anjlok. Di sisi lain, kekuatan Ye Chen menjadi semakin kuat, seperti lingkaran matahari, dihiasi dengan kekosongan, dan makhluk tertinggi dari wilayah luar terpesona saat melihatnya, dan lampu peri abadi menembus hati orang-orang. Melihat iblis suci, sudah ada sentuhan ketakutan di mata lubang hitam, tidak takut pada Ye Chen, tetapi takut akan kekosongan dan kekosongan ini, tidak hanya menekan Sueji, tetapi juga mempercepat kecepatan. Pemborosan jika Anda tidak kembali, Anda tidak bisa kembali. Dalam hal ini, Ye Chen memiliki keuntungan. Meskipun keabadian tidak lengkap, itu tidak ditekan oleh kegelapan. Jika kita benar-benar ingin berperang dalam kehampaan yang berlarut-larut, iblis suci pertama pasti akan mati. Bersenandung. Pada saat mengguncang para dewa, Ye Chen menyembah kuali yang kacau, dan menekannya dari udara. Saat kuali dewa jatuh, itu menjadi sebesar gunung, dengan udara yang kacau melonjak, dan cahaya abadi-abadi meluap. Dunjia karakter Tian di kuali, bintang itu sangat terang, dan mengembangkan prinsipnya sendiri, menghadirkan visi abadi. Setan suci pertama tidak dapat berdiri kokoh pada satu langkah, dan hancur sehingga tubuhnya terhuyung-huyung, dan tubuh iblis yang baru saja sembuh retak lagi. Zeng! Ye Chen memegang pedang abadi, menembusnya. Ah! Setan suci pertama berteriak, menopang kuali yang kacau, dan melarikan diri dalam sekejap. Meskipun Ye Chen kehilangan pedangnya, sinar niat membunuh pada pedang meluap dan berubah menjadi cahaya peri yang terang, yang memotong lengannya dan menjadi abadi pemusnahan sangat mengerikan. Sama seperti ini, iblis suci pertama masih tidak bisa kabur. Aku berkata, kamu tidak bisa pergi. Ye Chen mendengus dingin, dan melemparkan Flying Thunder God, ditambah mimpi kembali ke masa lalu, memblokir jalan lagi, dan menjatuhkannya dengan pedang. Ah! Setan suci pertama menjadi gila, dan garis sihir terukir di antara alisnya, yang seharusnya menjadi kekuatan gaib yang diberkati oleh kekuatan sihir. Momentumnya melonjak, darahnya yang keras, dan cahaya abadi yang menimpanya meredup. Ye Chen tidak kehilangan angin, dan segera mencabut hukum terlarang. Tidak peduli apa, dia harus memblokir iblis suci pertama di sini. Tidak perlu membunuhnya. Dia hanya perlu bertahan sampai darahnya terus menghilang. Lalu mengapa dia harus dihancurkan? Di suatu tempat memiliki alam semesta sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara menggelegar lainnya, bergema dalam kehampaan, iblis suci pertama ingin pergi, Ye Chen ingin berhenti, iblis suci dan tubuh suci, bertarung sampai gila, darah dan tulang runtuh dan dipenuhi dengan halus. Kaisar di kuali melihat darah mereka mendidih, dan ingin berjuang untuk membantu, tetapi tidak ada perlindungan tubuh yang abadi, dan mereka akan mati jika keluar. Outland Supreme di ujung jalan Taiko juga dalam kondisi pikiran seperti ini. Meskipun ada banyak orang, mereka semua dapat dilihat, tetapi mereka tidak dapat membantu. Melihat keadaan iblis suci, terlihat jelas bahwa mereka tidak bisa bertahan lama. Membunuh. Dari Chang Miao di barat, terdengar lolongan marah. Itu adalah iblis suci kedua dan ketiga. Cerah.
Dia telah lupa bahwa ada dua iblis suci tingkat kaisar surgawi di rumahnya, dan mereka dapat menyelamatkan iblis suci pertama dengan memasuki kehampaan. Engah. Ketika Outland Supreme melihatnya, permaisuri menumpahkan darah lagi, dan hampir ditebas oleh pedang iblis suci kedua, berkat dukungan keabadian. Iblis suci ketiga menyeringai, mempersembahkan korban kepada iblis itu. Kaisar wanita tidak mengatakan apa-apa, dia melarikan diri sesaat sebelum tenggelam, dan tidak lagi menghentikan kedua iblis suci itu, dia berbalik dan berlari sampai akhir, jika dia tidak bisa menghentikan jarinya, dia akan sia-sia, bergabung dengan Ye Chen, dan bunuh mereka secepat mungkin setan suci pertama. Hentikan dia! Outland Supreme berteriak keras, dan lebih dari selusin kaisar langit bergegas maju. Keluar! Permaisuri membuka bibirnya sedikit, dan kata itu sedikit, tetapi langit runtuh. Tidak ada metode rahasia yang digunakan, dan semua amukan dibuat. Itu akan menyedihkan dengan Dacheng Sein Demon, mereka yang tertabrak menjadi meledak, dan terlalu banyak yang terlempar ke Wuwang, dan kemudian, satu demi satu, mereka dihancurkan dalam kegelapan. Selamatkan aku. Dalam kehampaan, raungan iblis suci pertama keluar, dan itu benar-benar menjadi gila. Puncak agung Kaisar Surga diblokir oleh tahap pertama Kaisar Surga, dan dia tidak bisa keluar setelah bergegas keluar beberapa kali. Kepalsuan adalah makammu. Permaisuri kembali dan mengalahkan iblis suci pertama dengan satu pedang. Satu pikiran itu abadi. Kata Ye Chen dengan tenang, menggunakan teknik penjara abadi untuk membekukan iblis suci. Setan suci itu juga marah, dan pecah dalam sekejap. Dalam waktu singkat, permaisuri datang lagi, menusuknya dengan pedang. Jangan khawatir, masih ada lagi. Ye Chen juga datang dengan pedang, dari belakang kepala iblis suci pertama, menusuk bagian depan wajah dengan pedang, cukup mendominasi. Engah. Engah. Kepala iblis suci pertama diledakkan, dan bahkan tubuh iblis yang tidak bisa dihancurkan sedikit demi sedikit. Apa yang diderita bukan hanya dua pedang sederhana, tetapi sihir kepunahan kaisar wanita dan kekuatan penghancur Ye Chen. Aku abadi. Iblis suci meraung, tubuh iblis meledak, tetapi roh primordial melarikan diri seperti seberkas cahaya ajaib, langsung menuju ke ujung jalan kuno. Luar biasa. Semua dewa mendecakkan lidah mereka, dan semua kaisar juga menghela nafas kaisar wanita dan Ye Chen bekerja sama untuk memusnahkan, tetapi pria itu dapat melarikan diri dengan jiwanya. Sudah berakhir. Ye Chen berkata dengan ringan, diam dan agung, seolah-olah dewa telah mengucapkan sebuah kalimat, dia membengkokkan busurnya dan mengatur anak panahnya, menggunakan cara kaisar sebagai busur, dan keabadian sebagai anak panah, mengunci iblis suci, dan menembakkan panah kehancuran. Engah. Setan suci nomor satu yang masih melarikan diri tertusuk panah. Yang membuat Ye Chen malu, pria itu tidak mati. Sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak mati, kaisar wanita tiba setelah satu panah, dan dia lebih mendominasi daripada milik Ye Chen. Benar-benar berlebihan untuk membuat pisau, dan iblis suci nomor satu yang setengah mati mengambil panah lain. Tidak. Setan suci pertama meratap, matanya menonjol, dan pupil matanya mengerut. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, sulit untuk menjadi pengetahuan abadi. Yang menjijikkan adalah bahwa batas suksesi darahnya juga menghilang, dan pada saat yang sama dalam sekejap, keabadian dan dunia bawah memiliki kekuatan untuk larut, dan roh primordial tingkat dewa tidak dapat menahan keruntuhan 1 inci pun, dan berubah menjadi debu sejarah di tengah kehampaan. Dia seharusnya mati dengan sangat menyedihkan. Setan suci di puncak Kaisar Langit. Generasi jenderal, betapa eksistensinya, berapa banyak kaisar yang telah dibantai di surga sebelum berabad-abad, dan setelah berabad-abad, mereka telah dikuburkan dalam kehampaan. Episode 3115 2 vs 2, itu adil. Setan suci kedua dan ketiga melolong dengan marah, dan akhirnya membunuh mereka dalam kehampaan, tetapi sudah terlambat, dan tidak ada waktu untuk menyelamatkan mereka, dan menyaksikan setan suci pertama terkubur menjadi abu. Bukannya keduanya datang perlahan, itu karena waktu antara kekosongan dan zaman kuno tidak sama. Meskipun hanya 1 atau 2 saat berlalu di jalan kuno, dalam kehampaan, mungkin sudah lama sekali. Sialan. Mata kedua iblis suci itu merah, menatap Ye Chen dan permaisuri, mengertakkan gigi, wajah mereka terdistorsi. 2 lawan 2, itu adil. Ye Chen dan permaisuri telah menyerang bersama, cukup keras, dan membantai 2 iblis suci lagi. Salah adalah tempat yang baik, 1 telah dikuburkan, dan 2 lagi akan lebih baik. Bunuh. Setan suci ketiga meraung, tetapi dihentikan oleh setan suci kedua ketika dia ingin menyerang. Kemarahannya kembali menjadi kemarahannya. Sebuah contoh yang mengerikan.
Keduanya melarikan diri dengan cepat, sebelum Permaisuri dan Ye Chen dapat membunuh mereka, mereka melarikan diri kembali ke Jalan Taiko, menatap Suksu. Ye Chen dan Permaisuri tidak berhenti, dan langsung membunuh mereka. Namun, yang mereka berdua serang bukanlah Heavenly Emperor Saint Demon, melainkan Outer Territory Supreme. Mereka harus bertarung, dan mereka harus membersihkan lapangan terlebih dahulu. Bodoh, penuh warna, pendiam, sombong, berbakat, sombong, dan layak dipuji. Bunuh. Melihat dua orang datang, kedua iblis suci itu bergegas maju. Jangan khawatir, datang satu per satu. Ye Chen menghindari pengetahuan iblis suci ketiga, dan melarikan diri ke kerumunan dalam sekejap. Kerumunan yang disebut adalah Outland Supreme yang berkumpul bersama. Sebagai pribadi, dia suka berkumpul bersama. Mengaum. Segera, dia mendengar nyanyian naga yang keras, dia membuka tubuh Tuan, dan atas dasar tubuh Tuan, membuka 8 naga. 8 naga raksasa biasanya tidak besar, dan mereka berada di antara kerumunan. Gambar itu sudah cukup untuk meledakkan langit. Saya tidak tahu berapa banyak Outland Supremes yang telah dibuang. Beberapa jatuh ke Jalan Taiko, dan beberapa jatuh ke dalam ilusi. Memasuki gerbang neraka. Ledakan. 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 Di sisi lain, gerakan yang dilakukan oleh Kaisar Wanita tidak kecil. Laut Peri Abadi menyapu dan menyapu banyak makhluk tertinggi dari wilayah luar. Apakah dia seorang kaisar surgawi atau kaisar agung? Mereka semua melemparkannya ke batal, kecuali iblis suci tingkat kaisar surgawi. Keduanya, selingkuh. Raja menggerakkan bibirnya, bagi Ye Chen, dia sudah terbiasa selingkuh, pria itu sering melakukannya setiap hari dan setiap hari, belum lagi mereka adalah suami istri. Begitu banyak Outland Supremes terlempar ke dalam kehampaan satu per satu. Mereka semua yang tertinggi. Kui Niu berada di mulut tripod, menyaksikan para pemimpin asing jatuh satu per satu, dan masing-masing terkubur dalam hantaman. Ini jauh lebih mudah daripada menyembelih satu per satu. Raja Dewa Keberuntungan mengelus janggutnya, dan dia tidak perlu melakukan apapun, hanya membuangnya, dan menyerahkan sisanya kepada Void. Tidak peduli siapa itu. Siapa yang harus disalahkan untuk ini? Tuan Long berkata dengan tangan di tangannya, Jalan Taiko sangat luas, tidak baik berdiri di sana, tetapi jika Anda ingin berdiri di ujung Jalan Taiko, Anda menang. Tidak takut jatuh jika tidak memperhatikan. Ah! Jeritan menyedihkan dalam kehampaan adalah semua kaisar dari domain luar, dan mereka adalah yang tertinggi di luar. Ketika mereka memasuki kekosongan, mereka lebih rendah hati daripada semut. Mereka seperti orang yang tenggelam. Hancurkan. Melihat akhir dunia kuno, karena operasi Permaisuri dan Ye Chen, sudah ada banyak ruang kecuali untuk setan suci kedua dan ketiga, makhluk tertinggi domain luar lainnya pada dasarnya berada sejauh mungkin. Dan mereka tidak berani mendekati akhir. Jangan takut, jika Anda terlempar, jangan berpikir untuk naik. Jeritan itu dimusnahkan. Ye Chen dan Permaisuri melarikan diri kembali ke kehampaan lagi, dan saat mereka jatuh, mereka tidak bisa berdiri diam, dan memuntahkan darah setelah selesai. Ada harga yang harus dibayar untuk menipu orang, tetapi banyak Outland Supremes telah ditipu, tetapi mereka juga menyebabkan banyak serangan oleh iblis suci. Ye Chen baik-baik saja, tetapi Permaisuri dalam keadaan buruk. Sebelumnya, orang yang dipukuli oleh dua iblis suci dikalahkan sepenuhnya, dan terluka parah, cahaya abadi di sekujur tubuhnya telah banyak meredup. Ketika kami datang ke Jalan Taiko, kami banyak dipukuli. Kata Ye Chen, dan mengeluarkan tombak perang yang tertancap di dadanya, yang diberikan oleh iblis suci ketiga, dan hampir dipaku sampai mati olehnya. Namun, apa yang dia katakan itu benar. Jalan ini berlanjut, baik mengejar domain luar untuk bertarung, atau dikejar oleh domain luar. Dia telah mengembara di tepi hidup dan mati lebih dari sekali. Bagaimana mengatakan? Wajah yang dipukuli tebal. Permaisuri tidak mengatakan sepatah kata pun, dia sudah memiliki kesadaran ini sebelum memasuki Jalan Taiko, perjalanan ajaib ini, koeksistensi kebetulan dan keberuntungan. Bunuh, bunuh, bunuh. Di ujung Jalan Taiko, dua iblis suci meraung, seperti dua orang gila-gila, satu iblis suci kaisar surgawi dihancurkan, banyak makhluk tertinggi diadu, dan amarah mereka dipatahkan. Ye Chen tidak menanggapi, hanya meliriknya, bagaimana dengan Heavenly Emperor Saint Demon? Menggonggong begitu keras, ada semacam downplaying. Permaisuri diam, tetapi ekspresinya dengan jelas menyampaikan kata-katanya, berteriak, terus berteriak, ketika wanita tua itu pulih, seseorang dianggap sebagai satu, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Idiot, semua orang luar adalah idiot. Keduanya tetap diam, tetapi talenta di dalam kuali tidak tahan lagi, mereka semua berdiri di mulut kuali, melolong dengan dominan, meskipun kekuatan mereka lemah,
Bukan berarti suara mereka juga rendah, kemampuan mereka untuk berbicara tentang moralitas dan kutukan jauh melampaui latar belakang mereka sendiri. Nyaman. Ye Chen, yang telah mendapatkan kembali kekuatannya dengan berlutut, merasa sangat nyaman mendengarkannya. Jika dia tidak menjadi kaisar surga, jika dia tidak kehilangan keagungannya dengan bersumpah, jika tidak, dia akan memarahi dengan lebih gembira daripada orang lain. Ada benih yang muncul, ada benih yang turun. Kedua belah pihak masih mengutuk, dan Outlander Supreme yang melarikan diri sering kembali, melolong marah sambil bersiap untuk melarikan diri, karena takut Ye Chen dan Permaisuri akan datang untuk menipu orang lagi. Tidak lama kemudian, Permaisuri dan Ye Chen sama-sama bangun. Dengan dukungan keabadian, ketahanannya mendominasi, terutama Ye Chen yang memiliki sungai peri abadi, bahkan lebih dari Permaisuri. Pilih satu. Aku bebas. Ye Chen mengeluarkan kendi, dan menuangkannya dengan penuh semangat. Yang ini gratis, penuh kekuatan, jika kamu bertarung sendirian, datanglah ke sini dengan santai, dan kamu akan dibantai seolah-olah kamu di puncak pada tingkat awal. Dia santai, dan Permaisuri bahkan lebih santai. Ketika Ye Chen sedang minum, dia telah melewati kehampaan, kembali ke jalan Taiko, dan menamparkan iblis suci kedua dengan telapak tangan. Pada kondisi puncak, kekuatan telapak tangan sudah cukup untuk menghancurkan dunia, dan suci kedua setan terhuyung-huyung sebentar, tulang tangan yang terangkat semuanya patah. Ye Chen membuang kendi itu, lalu tiba. Postur tubuh Susi yang megah tidak terlalu baik, saat dia berada di jalan Taiko, dia ditampar oleh iblis suci ketiga, dan kemudian jatuh kembali ke dalam kehampaan. Hai! Ye Chen berhenti, darahnya melonjak, dan dia menyerang lagi. Menghancurkan. Setan suci ketiga minum dengan keras, dan mengayunkan tangannya dengan bantingan besar. Ye Tiandi berjalan dengan lancar, menghindari tamparan, dan memukul kepala dan wajahnya dengan tongkat, hampir meledakkan kepala iblis suci. Ayo! Setan suci ketiga mendesis dan berlari menuju langit barat. Jika kamu ingin bertarung, kamu tidak bisa melepaskannya. Jika kamu ingin memukulnya, kamu akan menabrak kehampaan, dan jalan Taiko masih aman. Itu tidak bodoh. Ye Chen mencibir, memegang pedang abadi-abadi di satu tangan, dan tongkat abadi-abadi di tangan lainnya, mengejar dan membunuh mereka sepanjang jalan, tidak ada waktu untuk disia-siakan, dimanapun itu akan baik jika itu bisa dihancurkan. Ledakan. Gemuruh. Setan suci dan tubuh suci saling berhadapan, dan angin dan guntur digantung dengan kilat sepanjang jalan, menghancurkan alam semesta dan bergemuruh, sampai langit luas di timur, mereka benar-benar menetap, dan mereka langsung pergi. Satu sama lain jika mereka tidak setuju, seperti Dewa Iblis dan Dewa Perang. Berbicara tentang Kaisar Agung, Kaisar Langit biasa tidak akan bisa dekat. Di sisi lain, Permaisuri dan Iblis Suci kedua bertempur di Changmiao Utara, Iblis Suci itu penuh energi dan darah, seperti Dewa Gila, didukung oleh batas darah, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, dan serangan itu punah. Permaisuri juga memiliki kekuatan penuh, kecantikan surgawinya tak tertandingi, gumpalan cahaya surgawi abadi, indah dan berwarna-warni, menguraikan negeri dongeng yang luas. Ayo! Kuali yang kacau melolong, tidak mengikuti tuannya, dan menyerang kaisar tertinggi dari domain luar. Kaisar di Kuali juga dibunuh satu per satu. Mereka ditipu sebelumnya, dan kaisar yang tersisa dari domain luar sangat terbatas hampir tidak bisa bertahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran hebat pecah, tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal, puncak melawan puncak, ada gemuruh di mana-mana dalam perang, langit gelap, kilat dan guntur, dan tanah yang berat runtuh dan meledak. Kali ini sangat ribut. Kaisar dunia bawah mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak perlu pergi ke jalan Taiko untuk melihat bahwa barisan kedua belah pihak seimbang. Saat itu, ketika pasukan ekspedisi meninggalkan surga, dia masih tidak mengerti. Dengan kekuatan juang Permaisuri, akan baik untuk pergi ke jalan Taiko sendirian, dan itu akan cukup untuk menyapu sepanjang jalan. Di sana tidak perlu membawa Ye Chen, dan tidak perlu membawa sejuta jenderal. Dia ngeri dan kaget. Permaisuri sendiri jelas tidak bisa menahan adegan itu. Jalan kuno magis itu lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, terjadi ledakan di tiga dunia surga, bumi dan manusia, dan orang dapat melihat di atas langit, ada 7 matahari hitam, saling terkait dan menindas, diselimuti cahaya hitam, dan dibungkus dengan setan hitam, dan ada sebuah kekuatan sihir yang menakutkan, apalagi orang biasa. Bahkan Kaisar Ming dan Daozu sedang kesurupan. Pada saat yang sama, Daozu dan dunia bawah sama-sama bangkit, begitu pula Permaisuri Dong Huang. 3 kaisar dan 3 pasang kaisar semua memandang Chang Miao, mata mereka sedikit menyipit, dan cahaya ketakutan melintas di dalamnya.
Ketujuh matahari hitam itu terlalu besar dan terlalu menakutkan. Meskipun samar-samar terlihat, semuanya adalah visi kehancuran yang berkembang. Anda dapat melihat gunung mayat dan lautan darah, dan Anda dapat melihat langit dan bumi baru saja terbuka. Setiap cahaya tercermin ditutupi dengan hari kiamat. Warna. Setan surgawi bergegas menuju Kisha. Dauzu bergumam pelan, dia belum pernah melihat penglihatan itu, tetapi dia mendengar permaisuri berkata bahwa ada banyak adegan seperti itu di akhir zaman. Jadi, itu pertanda kehancuran besar dunia, termasuk kaisar, termasuk rakyat jelata, semuanya akan berhamburan, dan semuanya akan kembali ke titik nol dalam sekejap. Itu hanya gambar hantu, itu tidak nyata. Underworld Emperor mengerang. Meskipun dia mengatakannya, itu bukan pertanda baik. Mungkin, waktu yang tersisa di era ini sangat terbatas. Mewujudkan dunia pasti merupakan bencana. Aku harap aku bisa mengejar ketinggalan. Permaisuri Donghuang bergumam, mengetahui rahasia zaman, dia juga tahu arti setan yang bergegas ke Kisha, tetapi orang-orang biasa bukannya tanpa harapan. Premisnya adalah bahwa semua surga tentara ekspedisi dapat kembali. Tidak hanya Ye Chen dan permaisuri pengadilan surgawi, tetapi juga surga dan makhluk tertinggi pengadilan surgawi. N.